Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Cloud Computing, yaitu pada chapter 7 dengan judul Lab Configuring Research Tools and Instance with Public Access. Jadi di sini seperti biasa kita akan melakukan hands-on untuk menyelesaikan praktikum di sini. Nah, kalau kita lihat dari outcomes-nya, yang pertama itu adalah create a public network and its associated subnet. Yang kedua adalah create and configure a router. Yang ketiga, set security group rules in a security group. Yang keempat, create a key pair and a floating IP. Yang kelima, launch an instance with public access. Nah, mungkin langsung saja di sini kita bisa untuk memulai praktikumnya, yang dimana kita bisa ke terminal terlebih dahulu itu dengan cara ke bagian lab environment. Setelah itu di sini kita ke workstation, lalu kita pencet open console. Nah, ini saya sudah buka terminalnya, seperti ini tampilannya. Oke, nah kita lihat lagi di course-nya. Oke, yang pertama di sini kita akan menyiapkan lab-nya terlebih dahulu, yang dimana kita menyiapkan environment lab ini sebagai user student. Perintahnya itu adalah lab public review start. Kita gunakan perintah di sini. Oke. Kita ketik lab public review start. Enter. Nah, ini kita tunggu sampai hasilnya sukses semua. Oke, sambil menunggu di sini perintah dari lab public review start ini sendiri itu artinya kita menyiapkan environment untuk praktikum kali ini, dan sehingga semua research dasar yang kita perlukan untuk latihan ini sudah tersedia oleh sistemnya, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal melakukan praktek selanjutnya di poin 1.1. Oke, ini kita tunggu dulu sampai sukses semua. Nah, ini sudah. Selanjutnya di poin 1.1, ini kita akan masuk ke environment milik user operator 1, yang dimana menggunakan perintah search operator 1 production min rc. Ini kita pindahkan saja di sini biar lebih enak ya. Nah, sini kita gunakan perintah search operator 1 min production min rc. Kita enter. Nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah berada di kredensial user operator 1. Oke, selanjutnya di poin 1.2 kita akan membuat external network provider data center. Nah, di sini kita akan membuat external networknya bernama provider data center. Nah, network ini bersifat share eksternal menggunakan tipe flat, dan physical networknya bernama data center. Nah, perintahnya kita ikutin saja di sini, OpenStack network create /. Oke, selanjutnya di sini min eksternal /. Selanjutnya min share /. Lalu min provider, min network, min type, flat,
backslash. Selanjutnya di sini min provider min physical min network data center backslash. Oke, selanjutnya di sini provider data center. Oke, kita enter. Nah, kalau kita lihat di sini outputnya, sebentar. Oke, di sini kita lihat outputnya ada name-nya yaitu provider data center, yang dimana menunjukkan nama network itu sendiri. Lalu di sini juga ada location-nya, lalu ada share statusnya itu adalah aktif, dan di sini juga ada share-nya itu true. Oke, selanjutnya kita buat perkecil. Oke, selanjutnya kita ke poin 1.3. Nah, di poin 1.3 kita akan membuat subnet provider subnet 172.25.250 ya di sini. Ya, di sini kita buat subnet range-nya 172.25.250. Oke, di sini kita ketik aja perintahnya OpenStack subnet create backslash, lalu min subnet min range 172.25.250/24. Ini backslash, lalu min gateway 172.25.250/254 backslash. Di sini min DNS min name server 172.25.250/254 backslash. Oke, di bagian ini supaya nggak salah ya, kita bisa copy aja. Oke, setelah itu min no min dhcp backslash. Lalu min network provider data center backslash. Lalu ini provider min subnet min 172.25.250. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat ada CIDR-nya itu 172.25.250.0/24. Lalu di sini ada gateway IP-nya sama saja 172.25.250.254. Lalu di sini juga ada DNS name servernya 172.25.20.254. Setelah itu untuk enable DHCP-nya itu adalah false. Nah, output ini itu nandain bahwa subnet yang kita buat itu berhasil dan sesuai dengan spesifikasinya. Oke, selanjutnya kita ke poin 2. Di sini kita akan masuk ke user developer 1. Di sini kita akan berpindah ke user developer 1 dengan perintah search developer 1 min production min rc.
Kita enter. Nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah berpindah ke kredensial user developer 1. Oke, selanjutnya di poin 2.2. Nah, di sini kita akan membuat router production router 1. Nah, dengan perintah OpenStack router create backslash, lalu di sini production min router 1. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa name-nya itu production router 1, lalu ada external gateway infonya itu null, dan di sini statusnya adalah aktif. Selanjutnya di poin 2.3, kita akan menghubungkan router ke production subnet 1 dengan perintah OpenStack router add backslash, lalu subnet production min router 1 backslash. Lalu di sini production min subnet 1. Kita enter. Nah, biasanya dengan perintah ini itu komennya nggak nampilin output yang panjang ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini tandanya emang berhasil. Jadi artinya router sekarang itu udah bisa dan memiliki interface ke subnet internal project-nya. Selanjutnya kita ke poin 2.4 dengan perintah itu untuk menetapkan external gateway router. Nah, di sini kita akan menetapkan external gateway router ke network provider data center dengan perintah OpenStack router set backslash, lalu min external gateway provider data center provider router 1. OpenStack router set backslash, lalu min external min gateway provider min data center backslash. Sebentar. Oke. Lalu di sini kita gunakan perintah production min router 1. Kita enter. Nah, seperti sebelumnya di sini itu bukan menampilkan hasil komen yang panjang, jadi artinya router sekarang itu menjadi penghubung antara subnet internal project dan external network. Nah, ini penting supaya instance-nya nantinya itu bisa mengakses keluar melalui floating IP. Selanjutnya kita akan membuat security group production second group 1 dengan perintah OpenStack security group backslash, lalu create production sec group 1. Oke, di sini OpenStack security group backslash, lalu di sini create production min sec group 1. Kita enter. Nah, output di sini itu nunjukin security group itu berhasil dibuat. Di sini terlihat adanya rule bawaan dari IP versi 4 dan juga ada IP versi 6 ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan rule SSH di sini sesuai dengan port SSH, yaitu port 22. Dengan perintah OpenStack security group role backslash.
Oke, di sini create min protokol TCP backslash. Lalu di sini min DST min port 22, di mana port 22 ini adalah port dari SSH ya. Lalu di sini production min sec group 1. Kita enter. Nah, di sini terdapat direction, lalu ada protokolnya juga TCP, yang dimana artinya semua alamat IP ini diperbolehkan mengakses instance lewat SSH dengan port 22. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan rule HTTP port 80. Perintahnya itu adalah OpenStack security group backslash lalu rule create min protokol TCP backslash min DST min port 80 backslash lalu production min sec group 1. Kita enter. Nah, untuk output ini itu ada rule ingress TCP ya, yang dimana di sini protokolnya itu TCP, lalu di sini portnya itu 80. Bisa kita lihat di sini portnya 80, yang dimana berarti instance yang tadi kita buat itu udah berhasil terbuat di sini, nanti dapat menerima koneksi HTTP dari luar. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan rule ICMP. Perintahnya OpenStack security group backslash lalu rule create min protokol ICMP backslash lalu production min sec group 1. Oke. Nah, dari output ini artinya instance akan mengizinkan paket ICMP itu masuk sehingga nantinya bisa diuji dengan ping. Selanjutnya pada poin 4 di sini kita akan membuat kpair production kpair 1. Nah, jadi setelah kita membuat security group selesai, kita akan membuat kpair bernama production kpair 1 dan menyimpan private key-nya ke file home student downloads production kpair 1 pem. Di sini OpenStack kpair create backslash. Oke, di sini kita copy aja ya yang bagian ini biar nggak salah. Oke, kita enter. Nah, outputnya seperti ini, yang dimana ini nantinya dia diarahkan ke file yang biasanya itu private key, jadi tidak tampil di terminal. Nah, hasil utamanya itu adalah file .pem di sini, yang dimana berhasil dibuat dan akan dipakai saat SSH ke instance, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengamankan file private key, yang dimana menggunakan perintah chmod 600. Sini langsung saja chmod 600 backslash. Nah, ini juga supaya nggak salah, kita copy. Oke, di sini kita enter.
Nah, komen ini juga biasanya nggak nampilin output apapun ya. Jadi artinya permission file itu diubah supaya hanya owner yang bisa membaca dan juga nulis file ini gitu. Nah, ini juga tuh penting karena SSH bisa aja nolak key yang permissionnya selalu terlalu longgar gitu atau terlalu bebas. Jadi selanjutnya kita akan membuat floating IP. Nah, di sini kita akan membuat floating IP dari network provider data center. Perintahnya itu adalah OpenStack floating IP, floating IP, backslash, lalu di sini kita gunakan perintah create provider min data center. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat floating IP address-nya itu adalah 172.25.250.149. Nanti kita akan nantinya akan dipasang ke instance. Selanjutnya untuk port ID-nya itu adalah none dan statusnya di sini masih down, yang dimana artinya floating IP itu berhasil dibuat tapi belum terhubung ke instance manapun. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa alamat IP dan di environment kita itu bisa berbeda sama contoh yang ada di Red Hat ini. Di sini itu 172.25.250.154, sedangkan punya saya 172.25.250.149. Oke, selanjutnya kita akan membuat instance production server 9. Nah, di sini perintahnya itu langsung saja OpenStack server create backslash, lalu di sini min image rel 8 min web backslash. Oke, selanjutnya min flavor default backslash. Lalu di sini min nic net id ya, net id sama dengan production min network 1 backslash. Selanjutnya min security min group production sec group 1. Lalu di sini min key min name production key pair 1 backslash. Oke, kita enter. Lalu di sini min wait backslash, lalu production min server 9. Oke, kita enter. Nah, karena di sini saya menggunakan min wait, jadi terminal itu bakalan nunggu sampai instance-nya selesai dibuat. Jadi di sini kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Emang lumayan lama ya.
mungkin karena masalah jaringan juga ya. Jadi ini muncul. Jadi di sini di output bisa kita lihat bahwa name-nya itu adalah production server 8, lalu untuk image-nya di sini rel 8 web. Untuk statusnya adalah aktif. Nah, kalau statusnya sudah aktif, berarti instance-nya itu sudah berjalan dan siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengaitkan floating IP ke instance, yang dimana di sini gunakan perintah OpenStack server / lalu di sini add floating IP / lalu di sini production min server 9, kita lihat dulu sebentar. 172.25.250.154. Oke, kita menggunakan di sini name-nya sama seperti ini ya, 172.25.250.154. Kita lihat di sini. Oke, berarti kita menggunakan IP 172.25.250.149. Di sini 172.25.250.149. Oke, di sini kita enter. Nah, di sini juga tidak menampilkan output apapun ya. Nah, artinya di sini instance production server 9 itu sekarang udah memiliki alamat IP public dan bisa diakses dari luar. Nah, tadi di sini kita sudah menggunakan IP kita. Selanjutnya kita akan coba untuk menguji akses HTTP dari workstation. Di sini perintahnya curl http://172.250.149. Oke, di sini kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini dia akan menampilkan halaman HTML Apache ya. Selanjutnya pada poin 7.2 kita akan menguji akses SSH ke instance-nya. Di sini dengan perintah SSH / kita enter, lalu di sini kita bisa copy aja ya. Oke, di sini kita enter, lalu kita gunakan perintah cloud min user at 172.25.250.149. Kita enter. Nah, di sini tampilannya seperti ini, yang dimana kita sudah berhasil untuk akses SSH ya. Ini juga nunjukin kalau misalkan rule port 22 pada security group itu bekerja dengan benar dan key pair-nya juga sudah sesuai. Selanjutnya kita akan menguji koneksi keluar dari instance. Perintahnya dengan menggunakan ping di sini. Kita copy aja, takut salah ya di sini. Oke, kita enter. Nah, ini berhasil. Bisa kita lihat TTL yang artinya berhasil. Selanjutnya pada 7.4 ini kita logout aja dengan perintah exit. Oke.
Sudah, selanjutnya di poin 8 di sini kita akan coba untuk verifikasi di dashboard. Nah, setelah semua konfigurasi di CLI ini selesai, kita akan verifikasi melalui dashboard di OpenStack. Kita ubah dulu biar nggak full screen. Lalu kita ke aktivitas, lalu kita ke Firefox. Nah, di sini bisa kita copy aja linknya, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini kita lihat. Di sini kita diminta untuk login menggunakan domainnya example, lalu usernya developer 1 dan passwordnya Red Hat. Jadi di sini usernya itu developer 1. Lalu untuk passwordnya adalah Red Hat. Kita enter. Nah, kalau sudah masuk di sini kita lihat bahwa untuk projectnya kita diminta untuk pilih production. Jadi kita ke project. Nah, ini udah production. Selanjutnya di poin 8.2 di sini kita coba ke project compute key pairs. Project compute key pairs di sini. Selanjutnya confirm that the production key pair 1. Oke, jadi di sini kita pastiin kalau misalkan ada production key pair 1. Selanjutnya kita ke project network floating IPS. Project network floating IPS. Nah, di sini untuk mastiin floating IP itu sudah dibuat dan terhubung ke production set, kita di sini mastiin kalau misalkan production ini tuh udah terhubung gitu. Selanjutnya kita ke project network security group. Project network security group. Nah, di sini kita pastiin kalau misalkan production sec group 1 itu udah benar ya role-role-nya di sini. Selanjutnya kita ke project network routers. Oke, di sini kita bakal mastiin production router 1 ada dan instance-nya juga sesuai. Ini production router 1, external network-nya provider data center. Oke, selanjutnya kita ke project network networks. Di sini itu untuk ngeliat topologi jaringannya ya. Selanjutnya kita juga bisa ke project compute instance di sini. Project network topologi. Oke nih, kita ke network topologi untuk lihat topologi jaringannya. Oke, ini masih loading. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bisa ke project network project compute instance. Di sini sebentar. Project compute instance. Nah, di sini bisa kita lihat ada informasi dari instance production server 9. Nah, kalau semua resource itu muncul di menu masing-masing tadi yang sudah kita lihat, berarti konfigurasi yang kita buat lewat CLI itu udah tercatat dan aktif di environment OpenStack, seperti itu. Oke, jika sudah, selanjutnya kita ke evaluation ya. Nah, di evaluation ini setelah semua langkahnya selesai, kita ngelakuin pengecekan hasil praktikum. Kita kembali lagi ke terminal. Nah, caranya itu dengan perintah lab public
lab public min review grade. Kita enter. Nah, ini kita tunggu sampai sampai hasilnya pas semua. Kalau misalkan nanti hasilnya pas, ini berarti menunjukkan semua langkah yang sudah kita lakukan itu benar. Tunggu dulu sebentar. Oke, ini sudah yang dimana outputnya itu pas semua, yang berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya dengan benar. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menutup lab, dan dimana kita lakukan lab public review finish. Ini untuk ngebersihin semua resource-nya biar nggak ganggu praktikum selanjutnya. Sini perintahnya lab public min review finish. Kita enter. Oke, sampai nanti akhirnya hasil akhirnya itu adalah sukses semua ya. Oke, ini kita tunggu dulu sampai dia sukses semua, itu masih belum selesai. Oke, di sini finishnya sudah sukses semua, yang dimana artinya perintah ini tuh digunain untuk clean up dari environment ini ya. Jadi resource dari latihan kita atau praktikum kita kali ini itu udah dibersihin biar nggak bentrok sama praktikum kita di selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.